Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Menugara dengan NIM 1122099, jurusan Sistem Informasi Akuntansi, mata kuliah Manajemen Keuangan, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Saya akan mempresentasikan hasil makalah judul yang berupa analisis laporan keuangan di PT Sunter Lakeset Hotel Tbk. Bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya PT Sunter Lakeset Hotel Tbk, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Nah, yang dimana perusahaan ini wajib untuk melaporkan laporan keuangannya dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan untuk menganalisis laporan keuangan dalam beberapa periode terakhir dengan menggunakan rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan keuntungan. Selanjutnya, maksudnya ini untuk memahami kondisi keuangan dalam beberapa tahun terakhir, dan tujuannya ini untuk memberikan deskripsi kinerja keuangan menggunakan rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan keuntungan. Dan selanjutnya yaitu ada bab 2 landasan teori. Manajemen keuangan adalah salah satu bidang yang fokus dalam penggunaan modal, uang pinjaman, dan dana bisnis secara efisiensi dan efektif untuk proses pengambilan keputusan dan menghasilkan suatu keuntungan. Selanjutnya ada bab 3 pembahasan. Berikut adalah contoh laporan keuangan PT Sunter Lakeset Hotel Tbk dengan periode 30 September 2021 dan periode 31 Desember 2020. Selanjutnya, rasio likuiditas current ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Jadi seberapa mampukah perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek seperti gaji karyawan ataupun iuran pajak. Rumusnya itu aset lancar dibagi kewajiban lancar, yang dimana asetnya sebesar 37,4 miliar dibagi 52,6 miliar sama dengan 0,71. Hasil analisisnya, perusahaan kurang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasionya di bawah 1. Jika rasio di atas 1, perusahaan mampu untuk memenuhi jangka pendek. Dan selanjutnya ada cash ratio, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas untuk membayar hutang. Jadi antara kas dan setara kas yang mencangkup apakah sanggup untuk membayar hutang, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Rumusnya kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Kasnya sebesar 36,2 miliar dibagi 52,6 miliar sama dengan 0,68. Yang dimana perusahaan ini cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Ini menunjukkan perusahaan masih mengandalkan aset lain ataupun pendapatan operasional untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek, Dan yang dimana maksudnya itu perusahaan tidak hanya mengandalkan dari kas, tapi masih mengandalkan yang berupa pendapatan operasional. Selanjutnya ada quick ratio, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendek. Rumusnya aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Hasilnya 37,4 miliar dikurangi 283 juta. Dibagi kewajiban lancarnya sebesar 52,6 miliar sama dengan 0,70. Yang menunjukkan perusahaan mengeluarkan persediaan dari aset lancar dan masih memiliki kemampuan untuk membayar 70% dari kewajiban lancarnya. Selanjutnya ada working capital to total asset ratio, yaitu aset lancar yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa adanya gangguan likuiditas. Jadi maksudnya itu dalam pengeluaran operasional perusahaan tidak menggunakan kewajiban ataupun likuiditasnya. Rumusnya
Aset lancar dikurangi liabilitas dibagi total aset. Aset lancarnya 37,4 miliar dikurangi 52,6 miliar dibagi total aset sebesar 208 miliar sama dengan minus 0,073. Ini hasilnya negatif, yaitu perusahaan tidak mampu untuk mendanai aset dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada rasio leverage, yaitu total debt to equity ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan yang dijadikan jaminan semua hutang perusahaan. Jadi maksudnya seberapa besar modal perusahaan untuk jaminan semua hutang perusahaan. Maksudnya apakah perusahaan mampu untuk berhutang ke perusahaan lain dengan jumlah modal yang tersedia. Rumusnya ada total hutang dibagi total modal. Total hutangnya sebesar 52,6 miliar dibagi total modalnya 156 miliar. Dikali 100% sama dengan 0,33. Ini jumlah hutang 33% dari ekuitas, yang berarti struktur modal perusahaan cukup sehat dan dominasi ekuitas. Jadi perusahaan mampu untuk berhutang pada perusahaan karena modal yang ekuitas yang mendominasi. Selanjutnya ada total debt to total capital asset, yaitu seberapa besarkah jumlah aktiva dalam dibiayai dengan total utang. Rumusnya total debt dibagi total debt ditambah total equity. 52,6 miliar dibagi 52,6 miliar ditambah 156 miliar. Jadi 52,6 miliar dibagi 208 miliar sama dengan 3,96. Sebagian aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Meskipun rasionya ini tinggi, perusahaan memiliki arus kas yang stabil. Maksudnya perusahaan ini dalam aset perusahaan masih dibiayai oleh hutang. Hal ini dapat diterima perusahaan memiliki arus kas yang stabil. Walaupun begitu, tapi setidaknya kas keuangan perusahaan masih stabil. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio. Itu rasio keuangan yang mengukur sejauh mana utang jangka panjang perusahaan dibanding dengan ekuitas pemegang saham. Maksudnya itu kita mencari tolak ukur antara utang jangka panjang dan ekuitas dalam maksudnya pemegang saham. Rumusnya long term debt dibagi total equity. Long term debt-nya berupa hutang sebesar 50 miliar dibagi 156 miliar sama dengan 0,32. Yang artinya bahwa utang jangka panjang perusahaan hanya 32% dari total ekuitasnya, tidak terlalu bergantung pada pinjaman jangka panjang. Jadi perusahaan ini dalam siklus laporan keuangannya, entah itu biaya operasional, entah itu pengeluaran lainnya, tidak selalu bergantung pada pinjaman ataupun hutang jangka panjang. Ya, selanjutnya ada rasio aktivitas, yaitu total aset turnover. Itu rasio untuk mengukur seberapa efisiensi seluruh aktiva perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan. Rumusnya pendapatan bersih dibagi total aset. Pendapatan bersihnya sebesar 10,2 miliar, dibagi 208 miliar sama dengan 0,04. Yaitu perusahaan kurang efisiensi dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi rasio, semakin baik. Jadi perusahaan dalam memanage aset untuk mendapatkan pendapatan masih kurang.
karena rasionya yang rendah. Selanjutnya, receivable turnover itu rasio keuangan yang mengukur seberapa efektifkah perusahaan dalam menagih piutang ataupun mengelola kredit yang diberikan kepada pelanggan. Jadi maksudnya itu seberapa efektifkah perusahaan untuk memberikan pinjaman kepada pelanggan. Rumusnya penjualan bersih dibagi rata-rata piutang 10,2 miliar dibagi 265 miliar sama dengan 0,025, yang artinya perusahaan memiliki perputaran piutang yang sangat rendah yang dapat menyebabkan masalah likuiditas karena piutang yang tidak segera tertagih. Jadi maksudnya itu perusahaan dalam menagih piutang terhadap klien itu masih sangat rendah. Yang ditakutkan itu piutangnya tidak tertagih. Selanjutnya ada average collection period, yaitu pengukuran jumlah rata-rata dalam menagih piutang dari pelanggan. Rumusnya piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 230 juta ditambah 28 juta sama dengan 129 juta. Lalu penjualan bersih dibagi hasil dari piutang awal dan akhir sebesar 10,2 miliar dibagi 129 juta sama dengan 79, maka 365 yaitu hari dalam satu tahun dibagi 79 sama dengan 4. Perusahaan membutuhkan rata-rata 4 hari dalam menagih piutangnya. Ini tergolong sangat cepat, yang merupakan indikasi ataupun indikator positif dalam pengelolaan piutang. Jadi perusahaan dalam menagih piutang terhadap klien rata-rata membutuhkan waktu 4 hari. Ini berarti positif. Selanjutnya rasio aktivitas inventory turnover. Itu rasio yang digunakan untuk mengukur kecepatan perputaran persediaan menjadi kas. Persediaan perusahaan untuk menjadi kas seberapa cepatnya. Rumusnya itu biaya penjualan dibagi persediaan. Biaya penjualannya 2,5 miliar dibagi 283 juta sama dengan 9,0. Yang artinya persediaannya sekitar 9 kali dalam setahun, yang menunjukkan manajemen persediaannya baik. Maksudnya 9 tahun itu penjualan ataupun mengganti persediaannya sekitar 9 kali dalam satu tahun. Selanjutnya rasio keuntungan gross profit margin, yaitu margin laba kotor, adalah rasio keuangan yang mengukur persentase laba kotor terhadap pendapatan perusahaan. Jadi seberapa besarkah laba kotor dalam penghasilan pendapatan perusahaan. Rumusnya itu laba kotor dibagi pendapatan dikali 100, labanya 5,5 miliar dibagi pendapatan 12,8 miliar dikali 100%, totalnya 0,43. Perusahaan ini mampu menghasilkan laba kotor sebesar 43% dari pendapatan yang cukup baik. Jadi lebih besar pendapatan laba bersih dibandingkan laba kotor. Selanjutnya operating ratio, yaitu rasio keuangan mengukur efisiensi perusahaan untuk membandingkan total biaya operasional terhadap pendapatan bersih. Rumusnya total biaya operasional ditambah HPP ataupun beban pendapatan dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Total biaya operasional 13,3 miliar ditambah beban pendapatan 2,5 miliar dibagi 12,8 miliar dikali 100% sama dengan 13,3. Nah, hasilnya ini digunakan sebesar 13,3% ini untuk menutupi biaya operasional, yang menunjukkan efisiensi perusahaan operasional sangat baik. Jadi pendapatan dalam menutupi biaya operasional sangatlah efisiensi. Maksudnya itu hasil dari pendapatan untuk menutupi biaya operasional ataupun pengeluaran. Dalam mengelolanya sangat baik. Selanjutnya ada net profit margin, margin laba bersih, yaitu rasio keuangan
yang mengukur persentase laba bersih terhadap pendapatan total. Jadi rumusnya itu laba bersih dibagi pendapatan bersih dikali 100%, laba bersihnya sebesar 5,5 miliar dibagi pendapatan bersih sebesar 10,2 miliar dikali 100% sama dengan 0,5. Setiap Rp1 pendapatan, Rp50 menjadi laba bersih. Indikator yang sangat baik karena menunjukkan probabilitas yang tinggi. Selanjutnya ada bab 4 penutup. Kesimpulannya, likuiditas ataupun hutang perusahaan masih di bawah standar optimal, sehingga perlu meningkatkan aset lancar ataupun mengurangi kewajiban jangka pendek. Lalu, struktur modal yang cukup sehat dengan tingkat hutang yang relatif rendah dibanding ekuitas. Dan yang terakhir, efisiensi penggunaan aset masih perlu ditingkatkan karena total aset turnover masih rendah. Sarannya untuk meningkatkan cash ratio yaitu mengoptimalkan penerimaan kas dari pelanggan dan mengurangi beban operasional yang tidak perlu. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi aset. Perusahaan bisa mendorong pemanfaatan aset dengan cara pendapatan yang misalkan strategi pemasaran yang lebih agresif ataupun lebih apa ya dalam promosi untuk memperoleh untuk menarik klien ataupun pelanggannya itu supaya lebih agresif dan si kliennya itu lebih tertarik dalam pelayanan hotel ataupun dari seluruh aspek hotel. Dan yang terakhir, menekan beban operasional. Meskipun probabilitas tinggi ataupun hutang tinggi, perusahaan tetap perlu mengelola biaya operasional dengan efisiensi agar tetap kompetitif. Baik, terima kasih representasi dari saya. Mohon maaf ada kekurangan dari saya, jauh dari kata sempurna. Mohon maaf ada yang bilang yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.